Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sejatinya Ramadan adalah bulan yang begitu spesial. Ramadan dikatakan oleh para ulama bagaikan madrasah, bagaikan sekolah, bagaikan tempat pelatihan dan pendidikan. Ramadan minimal memberikan kepada kita 7 madrasah, 7 pendidikan, yang mana apabila kita dapat melaksanakan 7 pendidikan tersebut, maka kita akan beruntung setelah Ramadan ini usai. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah madrasah yang pertama yang diajarkan oleh Ramadan, yang ada di bulan Ramadan, adalah madrasah keikhlasan dan kejujuran. Sejatinya Ramadan adalah bulan diwajibkannya untuk melaksanakan ibadah puasa, yang mana puasa itu merupakan ibadah yang sangat tersembunyi. Tidak ada yang mengetahui ibadah puasa kecuali seorang hamba dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali ibadah puasa, karena ibadah puasa itu khusus untukku dan akulah sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Ibadah puasa adalah ibadah rahasia yang hanya Allah dan seorang hamba yang mengetahui. Maka barang siapa yang betul-betul memahami ibadah puasa, maka akan muncul dalam dirinya keikhlasan, kejujuran. Sejatinya dia hidup di dunia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Maka orang yang berjumpa dengan Ramadan, maka dia akan menjadi sosok orang yang hanya mengharapkan balasan dari semua amaliyahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna ikhlas, dan itulah makna jujur. Kita harus jujur dari ibadah kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan dan impian kita. Yang kedua, dari madrasah yang dijanjikan oleh Ramadan, dan barang siapa yang mendapati Ramadan, harus dia berlatih untuk mendapatkan pendidikan ini, yaitu pendidikan harapan dan doa. Jamaah sekalian,
Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum salaf. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar mereka dapat berjumpa di Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan menjanjikan pengabulan atas doa dan harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di tengah-tengah Allah firmankan tentang puasa, maka di tengah-tengah perintah berpuasa Allah kabarkan tentang doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa, pengharapan, permohonan hamba-hamba yang memohon kepadaku. Maka manfaatkan Ramadan ini sebagai kita untuk mengharapkan apa yang kita inginkan. Kita panjatkan apa yang kita harapkan. Kita mohon kepada Allah sebanyak mungkin doa dan harapan. Dan yang terbaik dari harapan tersebut, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita dan sempurnakan semua kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah kita. Nabi SAW pernah bersabda, salah satu da'awatin la turad, ada 3 doa yang tidak tertolak, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Du'aus shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan. Yang ketiga, dari madrasah yang dijanjikan oleh Ramadan untuk kita semua adalah madrasah kesabaran, pendidikan kesabaran. Sesungguhnya ulama telah mengabarkan kepada kita bahwasanya sabar terbagi menjadi 3. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Dan ternyata itu semua ada dan terkumpul dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita bersabar untuk tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar dari menjauhkan semua larangan-larangan Allah, karena sejatinya puasa bukan hanya menahan diri dari perkara yang halal, namun juga menahan diri dari perkara yang haram. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka sejatinya ibadah puasa adalah menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu dari bentuk kesabaran. Dan yang ketiga, bersabar dari kesulitan, bersabar dari yang. Dan ketahuilah, Allah telah menguji kita dengan kelaparan dan kurang makan. Allah Subhanahu wa taala kabarkan, "Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Allah uji kita harta dengan kekurangan jiwa dan juga kekurangan buah-buahan, yaitu makanan. Dan Allah sedang uji kita di Ramadan. Kita kurang makan, kita kurang minum, dan ternyata kita mampu untuk tetap tegar. Irisan orang-orang yang sabar. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pendidikan yang kita terima di bulan Ramadan harus kita bawa menjadi bekal untuk kita bawa di 11 bulan berikut. Yang keempat, dari madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita menjadi sosok yang mudah simpati, empati, dan mudah berbagi dengan sesama. Karena Ramadan telah mengingat bahwasanya tidak semua orang, betapa banyak dari hamba-hamba Allah yang dia tidak, ketika kita merasakan pahitnya rasa lapar, dahaga rasa kita tidak bisa minum, maka kepada kurangan. Nabi SAW sebagaimana yang dikisahkan oleh istri beliau dan sahabat beliau yang lain, ana ajwadun nas, itu adalah orang yang pahlawan. Dan Nabi
SAW tidak pernah menolak orang yang meminta. Dan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi menjadi lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Bahkan dikatakan karihil mursalah. Beliau berderma, beliau berbagi bagaikan angin yang berhembus. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW menjanjikan dengan pahala yang luar biasa bagi orang yang mampu memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman falahu ka ajrihi." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'an. Tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berbuka tersebut atau yang berpuasa tersebut. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan Ramadan, berinfaklah, bersedekahlah. Sejatinya harta sejati adalah harta yang kita sedekahkan, bukan harta yang kita tumpuk, bukan harta yang kita simpan, bukan harta yang kita wariskan dengan anak keturunan kita. Yang kelima, dari janji di madrasah Ramadan, di Ramadan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pendidikan Al-Qur'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Bahkan kitab-kitab selain Al-Quran pun diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Taurat, Zabur, Injil semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran untuk menjadi sosok yang betul-betul mengamalkan Al-Quran. Para ulama mengatakan, mengamalkan Al-Quran itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama dengan membacanya, yang kedua dengan mentadabburi dan memahami maknanya, dan yang ketiga adalah dengan mengamalkan dan mengaplikasikan Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita. Dan Nabi SAW di setiap kali Ramadan bertadarus bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Bahkan di akhir hayat beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran langsung bersama Jibril. Maka pantaskah kita menjadikan Al-Quran terhalangi di bulan Ramadan? Maka mari kita manfaatkan di Ramadan untuk betul-betul menjadi hamba yang Qur'ani, menjadi sosok hamba yang dekat dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan mempelajari maknanya, dan berusaha mengamalkan apa yang telah kita baca dan kita pahami tersebut. Yang keenam, dari janji di madrasah Ramadan, pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan Ramadan adalah madrasah ampunan. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan sebagai bulan ampunan. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai tempat hamba-hambanya untuk berhenti dari dosa dan maksiat, menjadi ladang bagi orang-orang yang ingin bertobat. Tidak ada momen yang paling tepat untuk meninggalkan dosa dan maksiat kecuali di Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Wa yunadi munadin." Ada yang menyeru ketika Ramadan itu datang, "Ya baghiyal syarri aqsir." Wahai orang yang selama ini bergelimang dengan dosa, yang ingin melakukan maksiat, berhentilah, cukupkanlah dosa dan maksiat tersebut. Bahkan Nabi SAW pernah suatu hari naik ke atas mimbar dan beliau mengatakan amin. Kemudian beliau mengatakan amin. Kemudian beliau mengatakan amin. Lantas setelah itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin, amin, dan amin?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Sungguh tadi Jibril datang membisikiku dan mengatakan kepadaku, gharima anfu abdin, celaka, binasa bagi seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadan, falam yughfarlah." Dia masuk berjumpa dengan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi apabila kita mendapati bulan Ramadan, namun dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mendengar ada 3 hadis yang berturutan mengatakan janji akan diampuni dosanya? Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, man qama Ramadhana imanan wahtisaban, wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih."
Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, salat di malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Barang siapa yang bangun untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah janjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hamba-hamba Allah, ikhwanul muslimin, wahai kaum muslimin sekalian, angkat tangan-tangan kita, mohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan dan kekurangan kita yang telah banyak kita lakukan tanpa kita sadari. Ternyata diri kita dengan berlimang dengan dosa dan maksiat. Inilah bulannya, inilah kesempatannya, inilah pendidikannya agar kita kembali kepada Allah memohon ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailatin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di setiap malam Ramadan pembebasan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Maka sungguh celaka bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan namun dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallam wa barak wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan dari madrasah yang terakhir yang dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan sebagai madrasah ketakwaan agar kita keluar dari Ramadan sehingga kita mendapatkan gelar takwa, yang mana takwa adalah sebaik-baik bekal yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa, yang mana apabila orang bertakwa Allah jadikan semua jalan keluar dari permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari segala macam permasalahannya, dan Allah beri rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Takwa Allah janjikan bagi orang-orang yang mampu meraih kesuksesan di Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah sebelum kalian diwajibkan berpuasa agar kalian bertakwa. Takwa hendaklah kita raih dengan kita betul-betul melaksanakan ketaatan kepada Allah, dengan menghabiskan semua kemampuan yang kita miliki, baik harta, jiwa, dan semua pikiran kita, agar kita mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang wajib, begitu juga yang sunnah. Demikian juga kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah, baik yang haram, begitu juga yang makruh, agar kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sungguh dia telah beruntung. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka jadikanlah Ramadan sebagai sekolah, sebagai tempat pendidikan dan pelatihan, agar kita mampu menyongsong hidup kita 11 bulan berikutnya, sehingga kita menjadi orang yang selamat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dunia dan akhirat. Sejatinya keburukan akhirat berlipat-lipat ganda lebih bahaya daripada keburukan di dunia. Seseorang di dunia, ketika dia mendapatkan kehidupan yang sulit di dunia, maka kemungkinan yang paling buruk adalah dia mati dan meninggal. Namun apabila dia mendapatkan keburukan di akhirat, maka tidak ada lagi kematian di sana. Dia harus siap dan rela disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan standar kesuksesan, bukanlah kesuksesan di dunia, melainkan kesuksesan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar
wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah orang yang sukses, mereka itulah orang yang beruntung, mereka itulah orang yang berhasil, dan tidaklah kehidupan di dunia melainkan kesenangan yang menipu. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa ant subhanaka innana kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu baraka ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.